limpahan taufik dan hidayah. Malam hari ini kita hadir di Masjid Jami Al-Hikmah bersama menunaikan kewajiban ibadah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih qiyamul Ramadan yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat salam selalu terhatur curahkan kalimat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita semua mendapatkan syafaatul husna dari baginda yang mulia kelak di yaumil qiyamah. Kurang lebih 12 menit menjelang 8:30 saya menyampaikan tausiah yang dikasih judul Bahagia Hidup dengan Jujur. Jujur dalam bahasa Arabnya as-sidqu, dan ini menjadi sifat yang wajib kita imani, yang melekat pada diri para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat yang wajib kita imani yang ada pada diri Rasulullah. Yang pertama as-sidqu atau sidik, jujur atau benar, amanah, tabligh dan fadhalah. Ini menjadi identitas kemuliaan beliau. Dan Allah puji lantaran ini menjadi akhlak beliau. Ketika Rasulullah diberikan keistimewaan berupa mukjizat-mukjizat yang sampai hari ini sebagian kecil mukjizat yang ada pada Nabi belum terungkap dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau ada satu prasasti yang tertulis di negara-negara maju bahwa dahulu pernah terjadi fenomena alam, disaksikan masyarakat dunia, bulan terbelah menjadi 2. Itu tidak lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, ditantang oleh kafir Quraisy untuk membuktikan kenabian dan kerasulan. Mereka minta supaya bulan dibelah menjadi 2. Rasul menadahkan tangannya kepada yang menciptakan bulan untuk dibuktikan bahwa beliau adalah benar sebagai utusan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membuktikan. Secara spesifik keistimewaan ini tidak dipuji oleh Allah. Ketika tangan-tangan beliau yang mulia mengeluarkan air yang jernih, higienis, sekian ratus sahabat kebagian minum. Dan keistimewaan itu secara spesifik tidak dipuji oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Siti Aisyah, istri tercinta, terkagum-kagum setiap hari melihat kehebatan baginda Nabi qiyamul lail di malam hari. Lama beliau berdiri, khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka sering terlihat kaki beliau memar lantaran terlalu lamanya beliau melaksanakan ibadah sunnah. Maka istri tercinta bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau masih melakukan ibadah sunnah seserius ini wahai baginda Rasul? Sementara Allah sudah menjamin
mengampuni dosa masa lalumu kalau ada, dan dosamu yang akan datang manakala kamu melakukan. Tapi kan menjadi keyakinan kita bersama bahwa Rasulullah adalah sosok pribadi manusia yang maksum, terpelihara dari melakukan dosa-dosa. Tapi masih begitu seriusnya melakukan ibadah sunnah. Jawaban sederhana dari mulut baginda, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah tidak aku merasa suka, merasa senang dengan melakukan ibadah ini? Aku akan dikelompokkan nanti menjadi golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka Rasulullah merealisasikan wujud syukurnya itu tidak hanya mengucap alhamdulillah, alhamdulillah setiap dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau aplikasikan itu, realisasikan dalam nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma mengucap alhamdulillah, burung beo juga bisa. Bahkan kadang-kadang burung beo kalau sudah diajari mengucap alhamdulillah, ocehannya itu saja udah setiap saatnya. Lebih banyak dia mengucapkan alhamdulillah dibandingkan ustadz yang suka ceramah. Tapi ketika beliau tampil di masyarakat dengan akhlaknya yang mulia, dengan kejujurannya yang teruji, tidak hanya kawan tapi lawan mengakui bahwa beliau adalah sosok pribadi manusia yang sejak kecil dikenal di masyarakatnya sampai tumbuh dewasa adalah orang yang sangat jujur. Maka walaupun mereka bertentangan dengan akidah, tidak senang melakukan nabi dakwah, tapi mereka mempercayai ketika menitipkan sesuatu harta yang berharga, dia tidak titipkan kepada temannya, tapi dia titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab hadis Bulughul Maram ada kitab penutup namanya Kitabul Jami'. Dari Kitabul Jami' ada babul adab, bab terkait dengan adab, dengan perilaku sopan santun, yang itu menjadi identitas karakter manusia mulia lantaran pada dirinya ada sifat-sifat yang mulia. Dan Rasulullah dipuji dengan banyak ayat karena beliau tampil di masyarakat dengan prestasi akhlaknya yang mulia, yang membuat orang senang memandangnya, yang bahasa Al-Quran disebut tasurrun nazirin, bikin senang orang yang melihatnya lantaran beliau tampil begitu bersahaja, punya empati yang tinggi dan peduli terhadap sesama. Dan ini diajarkan kepada para sahabatnya. Maka Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sekian banyak ayat secara khusus memuji tentang tampilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu semua wajib bersikap jujur. Lawan dari jujur adalah al-kadzib, dusta. Jangan menjadi orang pembohong.
Sekali kau melakukan kebohongan, mungkin orang masih percaya. 2 kali kau lakukannya, orang akan tanda tanya. Maka 3 kali kau melakukan kebohongan yang sama, selamanya orang tidak akan percaya. Maka sifat jujur ini mahal, lantaran dia mengarahkan manusia melakukan menjadi yang terbaik, dan kebaikan-kebaikan itu mengarahkan manusia ke dalam surga. Di dalam rumah tangga, kalau pasangan hidup kita saling jujur satu dengan yang lain, maka insya Allah rumah tangga harmonis. Dan anak-anak yang tampil di depan orang tuanya dengan melakukan kejujuran-kejujuran, maka orang tua akan siap melepasnya dengan tenang, dengan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Maka jujur ini menjadi sifat yang terpuji, dan ini menjadi buah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan sisa hidup kita, kalau ada hal yang tidak pernah kita lakukan dalam kejujuran hidup, Allah memaafkan di Ramadan ini. Dan sisa-sisanya mari kita tampil untuk satu saja sifat ini kita bisa amalkan. Insya Allah Allah akan memberikan kesempatan kita menjadi insan yang baik, yang diakui, dan insya Allah difasilitasi dengan surga beserta kenikmatan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.